Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Doni. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Doni di sini. Ini lama sekali kita belum bisa ketemu lagi. Alhamdulillah dipertemukan di forum, di majelis yang insya Allah sangat baik dan diberkahi. Amin amin ya rabbal. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang pengen saya ungkapkan gitu ya. Tapi kalau disingkat mungkin dua dulu Ustadz. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan sangat runtut tentang sejarah kelahiran Islam, perkembangannya hingga berbagai tantangannya dalam proses penyebarannya gitu ya. Ini sangat jarang ilmu-ilmu seperti ini, sungguh sangat jarang. Kalau sering kita dengar paling ilmu tentang perintah sholat, ilmu tentang sabar, ilmu tentang ulil amri gitu-gitu ya. Ini sangat jarang kita mendengar dan saya harap semoga ini bisa disebarluaskan dan mungkin sudah teman-teman sering ikuti dan ditaklimkan atau disiarkan. Saya aja yang mungkin baru kali ini ikut gitu. Satu Ustadz, yang pertama tadi disebutkan ada perkembangan sejarah Islam, satu, yang kedua Romawi, yang ketiga Persia. Andai kan kita runtutkan dengan kondisi keadaan zaman sekarang ya, kita berandai-andai misalkan peradaban Islam kita sudah tahu berawal dari sukunya Arab, kemudian dari Timur Tengah dan berkembang sampai sekarang. Kemudian Romawi ada dua, Romawi Barat sama Timur. Barat ada di Vatikan di Roma, Timur ada di Konstantinopel yang akhirnya juga jatuh di dalam kekuasaan Islam. Dan satunya Persia. Kalau peradaban Romawi mungkin kalau kita runtutkan lagi akhirnya menjadi peradaban Eropa. Yang kemudian Eropa ini menguasai benua yang namanya Amerika, sehingga Eropa dan Amerika mempunyai hubungan secara historis, sehingga kurang lebih peradaban Romawi gitu. Satu sisi Islam. Nah, kalau Persia ini Ustadz, saya pengen tahu Persia itu secara geografis dulu sebenarnya ada di mana, dan kemudian secara budaya, kemudian anak turunnya sekarang, Persia itu lebih terlihat atau terwakili sebagai sebuah bangsa atau negara apa? Persia itu. Jadi saya pengen ngerti sehingga agak kelihatan petanya sekarang mana yang turunan Romawi, mana yang Islam, mana yang Persia gitu. Kalau di sekarang lebih mirip kemana gitu. Kemudian yang kedua ini yang saya coba tanyakan, setelah zaman Nabi Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah gitu ya. Itu letak pusat pemerintahan masing-masing khalifah itu ada di kota atau negara apa secara geografisnya, dan bagaimana hubungan mereka dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Di situ berarti kita akan lihat yang disebut Al-Haramain atau kota suci, menurut saya ya kota Makkah dan Madinah. Tidak otomatis sebuah negara atau kekuasaan yang sedang menguasai kedua kota itu otomatis menjadi panutan kita gitu. Otomatis menjadi mutlak itu juga ikut menjadi sebuah kekuasaan yang suci katakanlah, atau menjadi representasi dari kekhalifahan Islam, kan belum tentu ya Ustaz. Karena menurut saya Makkah dan Madinah juga pernah di bawah beberapa kekhalifahan seperti yang disebutkan tadi, yang kemungkinan pusat pemerintahnya juga tidak ada di dekat Makkah Madinah atau di sekitar Hijaz. Kurang lebih gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Doni ini seorang influencer dia. Kalau jenengan kenal channel Yoga Pino sepedaan, nah beliau. Makanya topinya topi sepeda tuh. Setiap Sabtu bersepeda luar biasa. Pengen ikut ngevlog tapi besok lah ya, semoga bisa. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama, Persia itu letaknya Irak, Iran. Maka wilayah-wilayah itulah yang dulunya Persia, dan sejak ditaklukkan itu sudah masuk Islam. Sampai sekarang posisinya masih Islam. Walaupun cenderung lebih banyak yang Syiah. Syiah sendiri nanti macam-macam. Ada Syiah yang masih masuk ke akidah Islam, ada Syiah yang benar-benar sudah lepas. Jadi petanya seperti itu. Nanti Persia ini cenderung berkembangnya ke Syiah sih, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, kota-kota dari masing-masing kekuasaan, baik Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah. Ali di Madinah sebentar, pindah ke Kufah, Irak. Kemudian pindah ke Bani Umayyah, siapa? Khalifah Bani Umayyah yang pertama, Muawiyah.
itu di Syam. Dia di Syam karena Muawiyah kan memang gubernur Syam. Gubernur Syam, maka ketika dia menjadi khalifah, ibu kotanya tetap di Syam. Kemudian ketika Abbasiyah berkuasa, kembali ke Baghdad, kembali ke Irak, ke Baghdad. Sempat ke Mesir sebentar. Abbasiyah itu sempat di Mesir sebentar, sangat sebentar setelah penaklukan Mongol tadi. Kemudian berpindah ke Turki Utsmani. Turki Utsmani bermula dari Ankara, tetapi ketika di Ankara belum menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu ketika sudah menaklukkan Konstantinopel, kemudian cucunya Muhammad Al-Fatih itu yang menjadi khalifah yang pertama. Berarti seperti itu, petanya seperti itu. Nah, adapun Haramain, dua tanah suci, itu ya tanah suci tetap saja. Tanah suci itu adalah satu, Mekah itu tempat kiblatnya umat Islam, sementara Madinah itu kotanya Rasul, tidak akan pernah tergantikan. Tetapi kalau ibu kota pemerintahan, faktanya berpindah-pindah. Bahkan sejak zaman Khulafaur Rasyidin pun sudah berpindah. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kota suci tadi, kedua kota suci? Kota suci itu tetap kota suci, dan itu menjadi sebuah semacam kewalian. Jadi dulu wali itu gubernur, kegubernuran. Wali itu provinsi. Misalnya kewalian Mesir itu provinsi Mesir. Kewalian Arab itu provinsi Arab. Kewalian Syam itu provinsi Syam. Syam itu termasuk Palestina, Syria. Makanya di sini wali songo itu ya kemungkinan besar karena setingkat dengan kegubernuran. Makanya namanya wali. Di sini wali itu bukan waliullah ya. Wali itu kepala wilayah maksudnya. Wilayah itu kegubernuran. Nah, khusus untuk Haramain ini memang karena dia istimewa, ini kewilayahan yang istimewa. Dan mereka sejak dahulu membuat jalur-jalur khusus karena tidak sekedar kota istimewa, tetapi ini kota ibadah juga kan, tempat haji, umroh dan lain sebagainya. Maka ketika ibu kotanya di Baghdad, itu jalur dari Baghdad sampai ke Mekah dan Madinah juga dibangun. Di sana ada kalau zaman sekarang namanya rest area, dan rest area itu gratis. Sampai hari ini sisa bangunannya masih ada. Karena rest area itu dibiayai musyafir itu kan termasuk yang mendapatkan sedekah. Kemudian zaman Abdul Hamid, dia membangun kereta api. Waktu itu teknologi kereta api sudah mulai ditemukan. Dari Turki, Konstantinopel, rencananya sampai ke Mekah, tapi baru sampai ke Madinah. Terus kemudian terjadi pemberontakan dari Mekah itu, Syarif Hussein Mekah, dibantu oleh Inggris, kemudian termasuk menghancurkan rel kereta api itu. Padahal rel kereta api itu rencananya apa? Untuk jalur ibadah haji dan umroh. Jadi hubungannya seperti itu. Kota-kota, ibu kota bisa berpindah-pindah. Bermula dari, sekali lagi saya ulangi, bermula dari Madinah, pindah ke Kufah, terus kemudian ke Syam, balik lagi ke Baghdad, ke daerah Irak, terus ke Konstantinopel. Dan setelah itu runtuh, tidak ada sampai sekarang. Yang ke depan insya Allah ada lagi, tapi nggak tahu di mana. Bisa jadi di Jogja, insya Allah. Ngaten, Mas Dani. Matur nuwun. Cukup Mas Dani. Kapan-kapan live acara mesem geden. Loh, kok isin followernya subscribernya bingung ya. Oke, ada pertanyaan lagi?